Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan sebelumnya di grup kelas, bahwa untuk materi hari ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hud dan juga hikmahnya. Sebelum dimulai pelajaran kali ini, mari kita mengingat kembali. Apakah kalian masih ingat apa itu yang dinamakan dengan had? Sri, ingat nggak? Tidak. Yang dinamakan had itu adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum. Langsung saja ya, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk lihat PowerPoint yang akan banyak. Muncul PowerPoint-nya, muncul nggak? Ada Tuh ya? Ada. Oke. Ketentuan Allah tentang hud. Yang pertama, ini ada yang dinamakan dengan zina. Yang dimaksud dengan zina itu adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Untuk had atau hukumannya yaitu sebelumnya zina itu terbagi pada dua. Yang pertama di situ ada zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, di mana itu mencakup suami istri, janda maupun muda. Hukuman atau hadnya yaitu diberi dengan berat derajat. Selanjutnya yang kedua ada zina ghair muhsan. Yang dimaksud zina ghair muhsan adalah zina yang belum pernah menikah, di mana untuk had atau hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Itu yang pertama ya, had dari zina. Hikmah diharamkannya zina itu terdapat beberapa poinnya. Yang pertama, ada memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kerapian rumah tangga. Dan yang terakhir, ada memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada hud atau hukuman dari qazaf. Yang dimaksud qazaf itu apa sih? Tahu nggak? Di email. Oke, mungkin yang dimaksud qazaf itu adalah tuduhan berzina kepada orang lain. Untuk hukumannya sendiri yaitu dicambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka. Namun untuk budak itu hukumannya adalah 40 kali. Hikmah dari dilarangnya qazaf bisa dibaca ya. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berzina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Selanjutnya, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, yang ketiga ada had dari khamr. Yang dimaksud khamr adalah minuman yang yang membuat hilangnya akal sehat. Adapun untuk had atau hukumannya di sini mayoritas ulama ada yang berpendapat bahwa hukumannya atau had dari minum khamr itu adalah 80 kali pukulan. Selanjutnya ada pendapat yang kedua, yaitu dari Imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr itu adalah 40 kali cambuk. Nah, di sini ditegaskan, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali, merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim
kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, masyarakat terhindar dari siksa, kebencian, dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang selanjutnya ada menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena khamar akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Nah, untuk hati pecandu khamar akan semakin menjauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras, hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syariat. Selanjutnya ada had dari mencuri. Mencuri itu adalah mengambil barang-barang lain secara diam-diam. Adapun had atau hukumannya yaitu untuk pencurian yang pertama dilakukan potong tangan kanan. Untuk yang kedua kalinya dipotong kaki kirinya. Ketiga kalinya dipotong tangan kirinya. Yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Dan yang terakhir itu dipenjara sampai menunjukkan tanda taubat atau adapun hikmah dari had pencurian yaitu agar seorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Selanjutnya ada menghindarkan manusia dari sifat malas. Karena mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak syah juga merupakan perbuatan tidak bertujuan yang akan menunjukkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk yang terakhir itu ada membuat bira pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Selanjutnya yaitu maaf ya, ini bukan mencuri tetapi merampok ya. Ibu salah ketik di sini, harusnya merampok. Dan ini ya urutan kelima itu merampok. Yang dimaksud merampok tadi jikalau mencuri itu mengambil milik orang dengan secara diam-diam, merampok itu dengan secara terang-terangan, bahkan mungkin cara melakukan dengan cara melakukan kekerasan. Nah, untuk hadnya di sini ada dipotong tangan, bisa disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah had yang disebutkan dalam ayat itu bersifat tauzi atau macam hukum disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan atau bersifat takdiri, memiliki di antara beberapa macam hukuman. Nah, oleh karena itu, had dijatuhkan sesuai dengan jenisnya atau kegiatan yang dilakukannya. Contohnya, ambil harta dan membunuh korbannya, maka hadnya itu dihukum mati, kemudian disalib. Selanjutnya, jika mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, maka hadnya dihukum mati. Adapun jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka hadnya dipotong tangan dan kakinya. Cara hilang. Selanjutnya, adapun jika mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Selanjutnya, maaf ya, di sini ibu salah ketik lagi. Seharusnya di sini adalah urutan ke-6. Yang ke-6 ini adalah mugot. Apa yang dimaksud mugot? Mugot itu adalah pembangkang. Yang dimaksud pembangkang ini adalah pembangkang kepada pemimpin yang telah dipilih, pemimpin Islam atau imam. Adapun hadnya yaitu diusahakan agar mereka kembali taat. Itu dilakukan dengan terhadap mula-mula dipergunakan cara yang paling ringan, kemudian jika berhasil dipergunakan dengan cara yang lebih berat, dan seterusnya sampai cara yang paling berat. Adapun hikmahnya yaitu agar umat Islam hanya ada satu komando, yaitu imam yang sah. Selanjutnya, menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, mengingatkan agar senantiasa mengamalkan
Mungkin itu saja bagi anak-anak sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah dianggap cukup saja? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, Widi, Sri, gimana cucu? Ai, tetangga? Ya, kalau enggak berarti Ibu punya tugas. Untuk tugasnya, bukan setelah pelajaran hari ini ya. Sore terakhir, sore jam 3, oke? Ya, Bu. Tugasnya yaitu kan tadi seseorang dianggap sebagai pencuri, dianggap sebagai pezina, dianggap sebagai kozak dan sebagainya, itu kan ada ketentuan hal-hal tertentunya gitu. Kenapa mereka bisa dituduh sebagai pezina, pencuri, ya? Dan juga dalil-dalilnya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Untuk kekurangan dan kesalahannya, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ibu dan juga bagi kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai pertemuan berikutnya. Berhubung materi dan tugas sudah disampaikan, maka Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.